Ditindik untuk laki-laki haram. Kenapa? Karena dia merusak ciptaan Allah yang tadinya bagus dirusak. Haram. Untuk perempuan bagaimana hukumnya? Boleh. Walaupun ada ulama tetap mengharamkan. Tapi ada yang membolehkan, lebih banyak boleh. Untuk apa? Litazayyun, untuk bersolek diri. Akhirnya di sini mereka pakai anting. Inti tahu nggak? Sejarahnya ditindik itu apa? Perempuan. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bisyih wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu taghtiyatul ina'i falau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun tawadda'a min ahadihima bijtihadin wa dhuhuri alamatin sawa'un qadara ala tahirin biyaqinin am la fa in tahayyara araqahuma wa yatayammam bila i'adah. Qala al-mu'allif wa yundabu, dan disunnatkan taghdiyatu ina'in, menutupi wadah-wadah, lailan aw naharan, baik di malam hari maupun di siang hari. Alasannya ada 3 yang paling penting. Pertama, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wadah yang tidak ditutup itu bisa menyebabkan syaitan ikut makan atau ikut minum di dalam wadah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ada wabah, ada bala, ada penyakit yang semua itu bisa turun ke wadah-wadah. Kalau ditutup, dia tidak akan jatuh ke dalam sesuatu yang ada di wadah tersebut. Alhamdulillah. Dan yang ketiga kemarin itu, wasalituhuma apa? Siyanah anin najasah, mencegah dari najis. Kemarin di dalam Zubad dikatakan wa yustahabbu fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fawqa aniyah. Wa yustahabbu fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fawqa aniyah. Nah, kemudian sekarang masuk ke dalam masalah ijtihad di dalam bab air. Jadi artinya ijtihad itu waladi badlul majhud fi nailil maqsud, mengerahkan kemampuan di dalam menghasilkan yang dimaksud, itu ijtihad. Jadi kalau ada seseorang sedang berjuang itu menghasilkan sesuatu, berarti dia sedang berijtihad namanya. Artinya ijtihad badlul majhud fi nailil maqsud, mengerahkan semua kekuatan untuk menghasilkan yang dimaksud. Nah, di sini dikatakan fala waqa'a, maka kalau terjatuh fi ahadil ina'aini, di salah satu 2 wadah, jadi ada 2 wadah, najisun najis, jadi ada air 2 ember wadah, ini air, ternyata kena najis, tapi salah satunya. Kalau najisnya kelihatan jelas, oh ini ada bangkainya, ini tidak ada, jelas, ini enggak jelas. Istibah itu seliru. Fala waqa'a, maka kalau terjatuh fi ahadil ina'aini, di salah satu 2 wadah, najisun najis, tawadda'a, maka berwudu orang tersebut min ahadihima, dari salah satu 2 wadah tersebut, bijtihadin, dengan ijtihad, wa dhuhuri alamatin, dan zahirnya tanda-tanda. Jadi harus ada ijtihad dan ada zahirnya tanda-tanda. Ya, tanda banyak, seperti misal goyang, oh ini air goyang nih, kalau yang ini tidak goyang berarti ini yang bekas dijilat sama anjing misalnya. Itu tanda-tanda, dhuhuri alama. Sawa'un qadara, baik dia mampu ala tahirin biyaqinin,
ala tahirin atas sesuatu yang suci biyaqinin dengan yakin amla atau tidak gitu. Artinya gini waladi isma. Ijtihad di dalam menentukan mana air bersih, mana air najis itu dilakukan walaupun ada air yang tohir yang lain. Kayak contoh gini misalnya gini, Ustadz sekarang mau wudhu, mau menggunakan air di ember yang ini, salah satu yang ember ini kena najis nih. Ustadz lihat, aduh ini salah satunya kena najis, yakin kena najis, tapi yang mana Ustadz nggak tahu. Nah, sementara di kolam kan air banyak yang yakin suci, di atas air banyak yang yakin suci, di sana air banyak yakin suci. Nah, ijtihad itu tetap boleh apakah tidak? Padahal Ustadz mampu untuk menghadirkan atau menggunakan air yang suci. Boleh apa tidak Ustadz menggunakan berijtihad di air tersebut? Boleh. Makanya dikatakan sawaun qadaro. Baik dia itu mampu ala tahirin atas air yang suci biyaqinin secara yakin amla atau tidak. Cuman memang ikhtilaf. Jadi Ustaz kasih tahu hasilnya nih. Isma. Dia di dalam bab ini ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama yang mu'tamad ini. Ketika ada air dua wadah, salah satunya terjatuh najis, namun tidak tahu yang mana, maka berijtihad. Baik dia mampu dengan air suci dengan yakin, atau dia tidak mampu. Ini pendapat yang mu'tamad. Tapi pendapat yang kedua tidak. Itu dikatakan oleh Imam Khatib Syarbini. Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan apabila ada dua wadah, air yang salah satunya kena najis namun tidak tahu mana yang terkena najis, maka boleh ijtihad apabila dia tidak mampu terhadap air yang suci. Artinya nggak ada air lagi kecuali ini, baru ijtihad. Tapi kalau air masih banyak, ini nggak boleh ijtihad, buang aja, pakai air yang itu. Nah, itu ikhtilaf. Tapi yang mu'tamad tadi, sawaun qadara ala tahirin biyaqinin amla. Baik dia mampu ala tahirin biyaqinin atas sesuatu yang suci, biyaqinin dengan yakin, amla ataupun tidak. Syuk. Ini ibaratnya waladi. Ibaratnya betul-betul diperhatikan. Itulah, makanya ulangi tuh kalimatnya, lihatin. Falau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun tawaddu'a min ahadihima. Tapi apa? Bijtihadin wa zuhuri alamatin sawa'un qadara ala tahirin biyaqinin amla. Baik dia mampu dengan perkara yang suci secara yakin amla ataupun tidak. Kemudian kalau bingung bagaimana? Air cuma 2 ember ini. Pas mau ijtihad juga nggak bisa, bingung ijtihad bagaimana? Fa in tahayyara, maka kalau bingung orang tersebut, makanya bahasa Arab bingung itu tahayyar. Ana mutahayyir, isim fa'il. Tahayyara yatahayyaru tahayyuran bahwa mutahayyirun. Mutahayyir itu apa? Bingung. Ana mutahayyir ya akhi. Ana mutahayyir. Saya apa? Bingung. Ana mutahayyir. Falau tahayyara, maka kalau bingung orang tersebut, araqahuma, maka menumpahkan. Araqa yuriqu iraqah. Iraqah itu menumpahkan. Makanya ada dalam hadis itu apa? Iraqatud dam. Artinya iraqatud dam apa? Menumpahkan darah. Falau tahayyara, maka kalau bingung orang tersebut, araqahuma, maka menumpahkan orang tersebut kepada 2 wadah. Wa yatayammamu, dan tayamum orang tersebut bila i'adatin, tanpa adanya i'adah. Khalas. Mantulah bila i'adatin. Wal a'ma, dan orang yang buta, yajtahidu, dia berijtihad. Sama. Jadi orang yang buta dengan orang yang melihat juga sama. Walau li'a'ma qadiri. Mantulah. Apa disebut kemarin itu? Dicoba apa?
Hah? Wa yataharra lishtibahi tahiri binajizin walau li'a'ma qadiri. Walau li'a'ma qadiri, walaupun untuk a'ma qadiri yang mampu. Wa alhamdulillah wa yataharra lishtibahi tahiri binajisin walau li'a'ma qadiri. Untuk yang a'ma pun juga sama. Dia apa namanya? Melakukan ijtihad, tapi dengan catatan dia bisa a'manya qadir. Nah, kalau si a'ma pusing gimana? Kalau tadi kan orang yang melihat pusing itu bagaimana? Ya udah tumpahin dua-duanya dia tayamum. Tapi kalau si a'ma fa in tahayyara, kalau bingung si a'ma, qallada maka mengikuti taklid si a'ma basiran kepada orang yang basir. Basir itu melihat. Nantilah. Walau istabaha, dan kalau seliru istibah, tohurun air tohur, tohur itu suci mensucikan, bima iwardin dengan air kembang. Nih, waladi isma. Isma. Pahamin dulu air kembang. Pahamin. Di Arab sampai detik ini air kembang itu mawardin itu dijual. Di kita juga ada, cuman pasarnya memang agak tidak ramai. Kalau di Arab tuh penting air kembang itu, karena bagus ya buat muka, buat tangan, bagus air kembang. Alhamdulillah. Siapa santri baru yang barusan ke sana? Hah? Siapa? Rizki. Mau ngapain ke sana? Ngapain barusan? Mana bil dan ta'akhir? Itu mau aja. Faqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnaw bika abi. Nah, di Arab itu ada namanya ma'wardin. Ma'wardin itu air kembang, air bunga. Biasanya dibagi-bagi tuh kalau pas lagi tarawih itu dibagiin. Semprotin itu kalau udah di tangan itu diginiin. Itu lembut ke tangan itu, dikemukain biasanya. Wangi dia. Sini wangi. Nah, ma'wardin, air kembang ini itu sama seperti air bersih pada umumnya. Cuman bedanya dia wangi. Ini kalau yang warnanya putih, ada yang hitam juga, yang putih. Nah, ketika air kembang ini lama, maka raihahnya, wanginya itu bisa hilang. Pada saat wanginya itu hilang, maka 100% dia mirip dengan air biasa. Dengan air seperti ini, mirip. Nah, kalau sekarang ada orang punya air kembang, kelupaan misal, ditaruh aja. Akhirnya raihahnya, wanginya itu hilang. Sampai akhirnya dia mau berwudu istibah antara air suci dengan air kembang. Kalau tadi air suci dengan air mutanajis, bedakan. Kalau sekarang dua-duanya suci nggak? Suci, tapi bedanya yang ini mensucikan, yang ini tidak mensucikan. Bagaimana kalau seperti itu? Walau ishtabaha, dan kalau seliru tohurun air yang suci mensucikan, bima iwardin dengan air ward. Ward itu bunga. Tawaddo'a maka berwudu orang tersebut bikulli wahidin dengan setiap satu marrotan sekali. Marrotan sekali. Ganti. Berarti wudu pakai ini sekali, pakai yang ini sekali. Pakai yang ini sekali, pakai yang ini sekali. Karena dua-duanya pasti apa? Pasti sah dan dua-duanya suci. Kalau yang tadi salah satunya mutanajis. Yang terakhir, au bi baulin. Sekarang mah bukan air mutanajis, air kencing di ember. Rajin nih orang. Ada orang rajin, air kencing dikumpulin aja. Airnya sudah kelamaan, munqati'ur raihah. Raihahnya hilang, tidak ada. Munqati', terputus raihahnya. Nah, ketika raihahnya terputus, akhirnya istibah, menerima seliru. Yang mana nih? Ini air suci, apa yang ini air kencing? Aduh yang mana nih? Nah, itu bagaimana hukumnya? Araqahuma, itu mau buang dua-duanya. Karena bukan air mutanajis, tapi air apa?
air najis. Beda antara mutanajis sama air najis. Araqahuma wa tayammama, dan tayamum orang tersebut. Ada jelas ini waladi. Baik. Sekarang waladi kita masuk ke dalam masalah wasail. Wasail ini pelantara. Ente kalau mau ngambil air pasti butuh apa? Butuh wadah. Apalagi di kita ada ember, ada gayung, ada baskom, macam-macam. Intinya butuh wadah. Wadah-wadah itu dalam bahasa Arab disebut namanya al-awani. Awani itu wadah-wadah. Kalau satu mufrad namanya aniyah. Aniyah itu wadah. Oh, nguap bukan ditutup, Syauqi. Tutup nguap itu. Kayak keledai begitu. Tutup. Nah itu alladhi satu mufrad namanya aniyah. Kalau jamak dijamakan jadi apa? Awani. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya ya? Mengajarkanlah kepada umat, itu dengan menunjukkan contoh seperti Nabi menunjukkan emas sama sutra. Nabi mengatakan ini haram untuk kaum laki-laki. Artinya laki-laki tidak boleh pakai emas. Alhamdulillah, sutra juga tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama, melarang orang memakai wadah-wadahan dari emas. Alhamdulillah. Wala ta'kulu fi sahafihima. Tidak boleh makan dari emas dan perak, wadah-wadahan. Nah, ini berarti dalam hukum Islam itu, dalam syariah, ada wadah yang boleh dipakai, ada wadah yang haram dipakai. Makanya dibahasnya di mana? Itu di bab setelah babul ma. Setelah ngurusin air, karena air itu membutuhkan wadah, maka dibahaslah bab wadahnya. Nah, ini sering dah. Di sini musannif dikatakan apa? Faslun, ini satu pasal. Tahillu halal at-taharatu, bersuci. Di sini yang dibahas bersuci, padahal bukan bersuci pun sama. At-taharah wa ghairiha. Karena kalau ente minum sekarang, minum itu bersuci apa bukan? Bukan. Ente makan bersuci bukan? Bukan. Tapi hukumnya tetap sama, taharah wa ghairit taharah. Tahillu halal at-taharatu, bersuci, min kulli ina'in tahirin, dari setiap wadah yang suci. Jadi semua wadah yang suci itu dibolehkan. Zain. Astagfirullah. Ngaji kenapa begitu? Pindah sini. Cepetan pindah sana, Cepetan pindah ke sini. Ngaji bercanda begitu, apa sih, bukan didengerin? Siapa yang nom tuh, yang tidur? Jangan tidur, walad. Jangan tidur. Ngaji jangan tidur. Apain tidur? Tahillu halal at-taharatu, bersuci, min kulli ina'in tahirin, dari setiap wadah yang suci. Jadi semua ina'in tahirin itu hukumnya suci, boleh dipakai. Paham tidak? Tapi ingat-ingat, memakai barang yang suci itu halal, itu dari sisi zatnya memakai barang. Tapi kalau dari sisi milik siapa itu barang yang dipakai, ini beda lagi hukumnya. Jadi dia ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, ini barang halal tidak dipakai. Misalnya ini sekarang contoh kacamata. Kacamata ini halal nggak dipakai? Itu pertama pembahasannya. Maka dilihat, ini barangnya barang halal apa enggak? Oh halal, ya sudah. Barangnya barang suci enggak? Suci, ya sudah. Kalau ini tulang anjing, nggak boleh dipakai. Umpama ini tulang apa? Tulang anjing, nggak boleh dipakai sama Ustaz. Karena najis. Suci enggak? Suci. Berarti halal dipakai. Nah, yang kedua, ini kacamatanya punya siapa? Punya saya, ya boleh dipakai. Tapi kalau punya orang lain, nggak boleh dipakai.
Makanya ada istilah di dalam syariat kita itu ada namanya babul qasab. Qasab itu memakai yastaula ala milki ghairi, memakai barang milik orang lain. Itu enggak boleh. Memakai barang milik orang lain enggak boleh. Wa hadza muhasab yaumil qiyamah. Itu nanti dihisab di yaumil qiyamah. Sampai Nabi SAW mengatakan man ghasaba syibra ardin tawagahu Allahu yaumal qiyamati bi sab'i aradin. Barang siapa yang menggosok tanah milik orang lain, maka Allah akan mengikat pundaknya dengan 7 lapis tanah tersebut. Diikatkan. Sama santri kadang-kadang penyakitnya begitu. Hati-hati loh itu. Itu menghilangkan keberkahan. Kayak santri gegabah main pakai sendal siapapun, enggak boleh. Itu yunaqis al-barakah, mengurangi keberkahan. Ya kayak peci, baju, handuk punya teman enggak boleh sembarangan pakai. Dosa ini dihisab yaumil qiyamah. Dihisab itu di yaumil qiyamah. Malu nanti ente. Dan yang paling mengerikan apa? Gillatun nafa'. Sedikitnya manfaat nanti dalam ilmu. Ya, ada gosok di situ. Min kulli ina'in tahirin, dari setiap wadah yang tahir. Tahir itu suci. Illa dzahaba, terkecuali zahab, wal fiddata, dan perak. Syuk. Terkecuali zahab wal fiddata dan perak. Enggak boleh, syuk. Jadi gini, waladi, gini. Wadah-wadahan apapun itu, baik arti wadah ini dipakai wadah atau wadah ini dipakai alat seperti menyisir, di kita waladi, bicara dulu di kita. Yang paling banyak terjadi emas itu kalau itu dibuat kayak pin. Pin tuh kayak logo kecil di sini, itu kadang dari emas. Atau tusuk konde. Itu ada yang buat dari emas. Atau biasanya peniti. Orang dulu itu punya peniti, itu peniti dari emas. Asli emas, asli waladi, bukan emas-emasan atau disepuh, bukan, asli emas. Nah, itu posisi alat-alat yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh dipakai. Di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tashrabu fi awani dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima. Janganlah kalian minum dari bahan atau menggunakan alat terbuat dari emas dan perak. Dan jangan juga kalian makan dari barang yang terbuat emas dan perak. Nggak boleh. Makan minum dari nggak boleh. Alhamdulillah. Kemarin Ustaz pernah cerita tuh Ustaz masalah apa tah? Masalah Imam Hasan Al-Basri. Alhamdulillah. Nggak boleh. Nah kalau nyimpen doang bagaimana? Kalau nyimpen doang bagaimana? Kalau nyimpen doang itu hukumnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Alhamdulillah. Itu ada apa? Ada pembahasan yang rame itu. Apa? Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu kan pernak-pernik emas tuh. Itu kalau itu pakai emas itu emas murni itu bukan emas murni. Itu kalau pakai emas murni itu, waduh, dosa besar itu. Nggak boleh menghias rumah, menghias masjid, menghias kuburan, menghias apapun tidak boleh menggunakan emas dan perak. Tapi kalau menghiasnya bukan pakai emas dan perak bagaimana? Makruh hukumnya. Tazyin, menghias. Kayak misalnya apa? Naro apa? Sitar, penutup tuh kayak hajatan gitu. Itu makruh. Waqila bihillih. Tapi sebagian pendapat mengatakan halal. Waqila bihillih. Jadi maksudnya tidak makruh, mubah sudah, tergantung niatnya. Nah intinya tazyin, menghias rumah, masjid atau menghias kuburan dengan zahab wal fiddah itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Makanya kita ulangi kalimatnya, perhatikan kalimatnya waladi. Tahillu halal at-taharatu, bersuci dan selain taharah
min kulli ina'in tahirin, dari wadah-wadah yang suci, illa dhahaba, terkecuali dhahab, wal fiddata, dan perak. Kalau dhahab wal fiddah itu tidak boleh. Wal matliyu, dan matli. Matli itu apa namanya kalau di kita? Di apa namanya? Apa matli itu? Itu yang misalnya gini, ini apa namanya? Ini bahannya besi nih. Ini bahannya stainless nih, ini. Ini bahannya stainless. Ini. Dia disemprot pakai alat, diwarnain pakai bahan dari emas. Beli. Kalau segede gini misal ngabisin 3 gram emas. Jadi nanti disemprotnya pakai emas. Disemprot pakai emas. Akhirnya apa? Akhirnya si barang ini secara di luar itu jadi emas. Tapi secara dalam dia stainless. Itu namanya bahasa kita apa? Apa? Nyepuh. Nyepuh, disepuh. Ya, sepuh. Nah, ente perhatikan. Biar perhatikan kalimatnya. Wal matliyu, dan yang disepuh, bi ahadihima, dengan salah satu emas dan perak. Bihaitsu yatahassalu, sekiranya hasil, minhu, dari matli, syai'un, sesuatu, bin nari, dengan api. Fayahrumu isti'maluhu ala rijali wan nisa'i fit taharati wal akli wasyurbi wa ghairi dzalika. Perhatikan dulu nanti. Illa dzahab wal fiddah wal matli, 3 waladi. Isma. Barang yang disepuh itu Ustaz buatkan dulu hasil biar kalian pegang nanti. Barang yang disepuh itu waladi, dia ada 2 macam. Perhatikan. Ada barang biasa disepuh pakai emas. Ada yang kedua bukan. Barangnya emas. Ini kan emas nih, misal tutup ini emas. Si emas ini nggak boleh dipakai untuk nutupin gelas, untuk apa? Nggak boleh dipakai. Akhirnya disepuh pakai apa? Pakai sesuatu bukan emas. Pakai timah misalnya. Disepuh pakai besi misalnya, pakai tembaga, disepuh. Ini hukumnya berbeda. Barang biasa disepuh pakai emas. Emas, barang emas, ada orang punya barang emas, disepuh pakai barang biasa. Itu dibalik hukumnya. Yang ini apabila disodorkan ke api dia meleleh, maka haram. Kenapa? Berarti emasnya apa? Tebal. Tapi kalau disodorkan ke api tidak meleleh, boleh dipakai. Walaupun disepuh pakai emas. Kenapa? Karena pasti emasnya apa? Tipis. Contoh ini. Ini bahannya stainless waladi. Ini bahannya stainless. Si bahan stainless ini disepuh pakai emas. So, sampai akhirnya warna emas. Jadi emas. Luarnya nih. Coba sodorkan ke api. Meleleh enggak? Enggak meleleh. Boleh ini dipakai. Walaupun ini ada emas aslinya. Kenapa? Karena tipis. Tapi kalau disodorkan ke api ternyata meleleh, berjatuhan, menetes, berarti ini tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena posisi emasnya sangat tebal. Ini kalau barang biasa disepuh pakai emas atau perak. Sekarang dibalik. Ini barangnya emas atau perak. Ini barangnya nih. Disepuh pakai barang biasa. Maka hukum ini sebalikan yang barusan. Apabila disodorkan ke api menetes berarti halal. Kalau yang ini kan haram. Apabila yang ini disodorkan ke api tidak menetes berarti haram. Gitu perbedaannya. Nah ini dalam hukum disebut namanya al-matli. Barang yang disepuh. Makanya kan dikatakan apa? Wal matliyu, dan barang yang disepuh. Wal matli, dan ya barang yang disepuh. Ini pengecualian nih. Ini matli ini atap ke zahab sama fiddah. Perhatikan. Jadi tahillut taharah min kulli ina'in tahirin illa zahab wal fiddah wal matli bi ahadihima. Tapi wal matli bi ahadihima yang haram ini yang mana?
bihaitsu yatahassalu, sekiranya hasil minhu dari matli syai'un, sesuatu, bin nari, dengan api. Jadi kalau disodorkan ke api dia bisa apa? Bisa menetes. Nah ini yang tiga ini bagaimana? Yang tiga ini fayahrumu, maka haram isti'maluhu, menggunakan wadah tersebut, ala rijali, kepada laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan. Kalau banci boleh nggak? Sama. Laki-laki haram, perempuan haram, banci juga apa? Apalagi banci mah dua haramnya. Satu haram memakai, dua haram gayanya. Nah, ini mukhannas. Apa sih namanya? Kalau di kita kalau yang laki-laki jadi perempuan namanya apa? Waria. Nggak, hati-hati loh, inti walad, ada hukumnya loh. Di dalam syariat itu ada dua, perhatikan. Perhatikan di dalam syariat itu. Kalau disebut khunsa itu adalah manusia yang punya kelamin dua. Jadi kelaminnya itu dua. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Dua dia punya. Itu namanya khunsa. Tapi kalau kelamin laki-laki, cuma nalurinya perempuan sehingga menggerakkan tubuhnya seperti perempuan, itu namanya mukhannas. Kalau yang itunya dua, itu mah sudah ada hukumnya. Tapi yang repot yang mukhannas. Mukhannas ini laki-laki tapi punya naluri perempuan. Jadi cara lenggoknya, akhirnya kelamaan senangnya bukan senang dia sholat, bukan senang bertani, tapi senangnya berdandan, bersolek diri, akhirnya kelamaan jadi perempuan. Nah itu mah namanya, kalau di kita apa? Waria namanya. Hah? Bencong. Banci ya Pak? Banci kaleng. Enggak, masuknya apa di kita, namanya di kita? Waria. Waria. Ente kalau ketemu waria batal nggak wudunya? Ya sih, ente salaman sama waria. Ente punya wudu batal nggak? Enggak batal. Karena dia apa? Laki-laki. Walaupun dia udah pokoknya perempuan 100% udah kelihatannya maksudnya. Tetap karena dia laki-laki, hukumnya laki-laki. Sekarang di Indonesia ada waria-waria yang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan mereka lah. Yang penting urusan kita ngaji, memahami apa hukumnya waria, apa hukumnya ini. Ya, biar kita mengerti betul-betul. Alhamdulillah. Hei, masa ngaji itu pada tidur ya Allah. Emang tidur semalam nggak cukup. Kalaupun tidur, mau nanti jam 11 beres ngaji. Baru qailula. Tidur tuh sampai jam 12. Ngaji tidur, beres ngaji pada main, lari, jalan ini. Bahlul itu. Bahlul benar-benar. Ulangi lagi. Fayahrumu, maka haram isti'maluhu, memakai itu wadah, 'ala rijali, atas laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan. Fit taharati, di dalam bersuci, wal akli, dan makan, wasyurbi, dan minum, wa ghairi dzalika, dan selain yang barusan. Sama tuh, haram berarti tuh. Laki-laki banci. Berarti pakai konde tuh, pakai tusuk konde. Kalau betul itu bahannya dari emas murni, haram tusuk konde. Sini. Itu diberita waladi, diberita. Orang terkaya di dunia itu beli mobil. Mobilnya itu belinya pesen. Itu bahannya itu dari mobil yang mahal, itu udah begitu disepuh pakai emas. Semua diemasin. Emas semua. Pakainya haram nggak? Haram. Karena emasnya tebal, bayangkan. Emasnya tebal, haram itu. Nggak tahu tuh orang terkaya di dunia sampai mobilnya pakai warna emas gitu. Ya, tapi mati juga. Iya mati juga. Pas mati emasnya nggak dibawa. Sekecil pun emasnya nggak dibawa. Barangkali dia 1 ton emasnya dibawa gitu, udah ditinggalin. Di dunia itu waladi smash. Dunia itu bergantian. Sekarang zaman kita nih, udah kita punya duit misalnya, kita punya harta, kita punya rumah, kita punya emas, kita punya nih.
Nanti berapa puluh tahun ke depan kita mati, ditinggalin semua. Akhirnya rumah kita gantian, ada yang memiliki, bisa jadi anak keturunan kita, bisa jadi orang lain. Dijual misalnya rumahnya. Akhirnya orang lain gantian, nanti gantian. Jadi gini, kalau ada orang kaya sekarang nih, lebih kaya-kayanya nih, tenang aja, gantian. Dia nanti hilang, mati, gitu yang naik. Semuanya gantian. Gantian semuanya. Ustadz sekarang kemana-mana naik mobil. Nanti Ustadz meninggal, mobil dibawa emang? Enggak, gantian nanti ada orang yang nerusin naik mobil. Terus begitu, dunia mah begitu. Ente mau nyari sebanyak mungkin juga begitu. Dunia tuh begitu. Ya. Bagaimana kalau menyimpan wakada, dan begitu juga haram iqtina'uhu, menyimpannya bila isti'malin, tanpa dipakai. Paham tak? Tapi ini kemarin sudah disampaikan, ini ikhtilaf. Ini ikhtilaf. Paham tak? Hatta labah, hatta al-mil minal fiddah. Perhatikan kalimat. Al-mil. Mil itu apa? Mil itu alat untuk nyolek celak. Ente kalau punya tuh ada alat celak dimasukin, itu suka dipakai di sini. Nah, ini namanya mil. Orang Arab masih mampu buat mil itu dari perak, tetap walaupun seperti ini haram, nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Walaupun dari perak nggak boleh dipakai. Mil namanya. Hatal mil minal fiddah. Mil. Tapi ada pendapat kalau mil katanya boleh. Ada pendapat mil dari perak boleh, dibikin dari perak, mil boleh. Tapi dengan catatan untuk obat. Kenapa? Karena mata, ini mata waladi. Kalau sudah dia kurang terang melihatnya, apalagi sudah kelihatan mau berpenyakit, itu salah satu penyembuhannya pakai ismet. Ismet itu celak yang dari batu itu, yang dari Arab-Arab ditumbuk itu ditusuknya itu ditempelinya pakai apa? Apa namanya teh? Perak. Pakai perak, jadi tinggal colokin sama perak. Pakai perak, langsung dipakai. Nah, itu kalau ditusukin pakai perak ke sini ke mata, yanjali, mata itu injila, lebih apa? Lebih terang mata itu. Bahkan yang kena penyakit katarak atau penyakit mata itu pakai itu. Baik. Kemudian selanjutnya wal mudabbab. Wal mudabbab bidzahabi haramun mutlaqun wa qila kal fiddah. Oh, ini haramun mutlaqun. Alhamdulillah. Isma, Isma dulu. Ada namanya mudabbab. Dalam istilah bab awani ada namanya mudabbab. Apa artinya mudabbab? Mudabbab itu kalau bahasa gampangnya nambel. Contoh gini malah ini Isma. Ini Ustaz kasih contoh lagi. Ini di sini bolong malah di kena paku, bolong misalnya, kena paku. Oh jelek nih bolong kena paku, aduh gimana ya? Ini biar udah tambel aja. Nah, orang agak kaya itu kalau nambelnya bukan pakai begini, pakai emas biar gaya sedikit. Tambelin pakai emas. Akhirnya di sini nanti ada, karena di sini cuma satu nggak matching, di sini dibolongin. Ini bolongnya nggak sengaja, yang ini disengaja biar matching. Bolongin, masukin lagi emas ke sini. Akhirnya jadi bagus. Nah ini barang yang bolong kemudian ditambal, itu dalam bahasa Arab disebut namanya mudabbab. Dari kalimat dabbaba yudabbibu tadbiban fahuwa mudabbibun wa dzaka mudabbabun. Mudabbab artinya yang ditambal. Nah, perhatikan kalimatnya ini. Perhatikan. Musannif bilang apa, lihatin. Wal mudabbabu, dan barang yang ditambal bizzahabi, dengan zahab, zahab itu emas, haramun itu diharamkan mutlakon, secara mutlak. Ngerti nggak itu Yazid?
Ini musannif di sini Yazid mengatakan bahwa tambalan pakai emas haram. Enggak ada kalau kecil boleh, kalau besar enggak boleh, kebutuhan, bukan kebutuhan. Ini mah haram secara mutlak. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu berpendapat bahwa yang namanya menambal pakai emas itu mau kecil, mau besar, mau ada kebutuhan, mau tidak ada kebutuhan, menambal barang-barang biasa menggunakan emas hukumnya haram. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Tapi apa lihatin? Waqila dan sebagian kaul kal fiddah seperti perak. Nah ini yang kal fiddah seperti perak ini pendapatnya Imam Rafi'i. Artinya apa? Dibagi. Jadi begini, pendapat Imam Nawawi begini. Barang yang ditambal menggunakan emas haram, udah. Mau kecil, mau besar, kebutuhan pokoknya haram. Ini penambalan pakai emas. Tapi kalau pakai perak dibagi. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang menambalnya itu untuk kebutuhan, ada yang nambalnya itu untuk hiasan. Kok ente ditambal pakai emas sih atau pakai perak? Dihias saja biar bagus. Ente kok nambalnya pakai emas, pakai perak sih? Kenapa ente tambal? Oh, butuh soalnya. Soalnya kalau pakai barang biasa sudah pernah ditambal itu akhirnya kelamaan jelek, rusak, akhirnya pakai emas tuh enggak. Termasuk apa? Gigi palsu. Orang kaya itu benar pakai emas, asli. Belinya ratusan juta waladi. Dipasang itu. Jadi kalau senyum tuh, langsung menggilap langsung. Emangnya ente santri juga kadang-kadang giginya ada emasnya juga, tanpa disepuh tapi ada emasnya. Kurang rajin gosok gigi santri. Jadi pendapat dulu nih, pegang nanti. Pegang nih. Waladi. Johari pegang hukumnya. Jadi penambalan itu ada dua pendapat apabila menggunakan emas. Kalau perak sama pendapatnya. Apabila menggunakan emas menurut Imam Nawawi haram secara mutlak. Apabila menggunakan emas menurut Imam Rafi'i itu sama diperinci seperti menggunakan perak. Rinciannya bagaimana? Gini. Wabil fiddati dan dengan perak in kanat kabiratan. In kanat apabila ada itu fiddah kabiratan besar. Lizinah untuk perhiasan. Fahiyya maka mudabbab tersebut haramun itu haram. Jadi haram sudah. Au sogiratan atau kecil lil hajati untuk kebutuhan. Halal itu halal. Au sogirah lizina atau kecil untuk dan perhiasan, au kabiro atau besar lil haja untuk haja, kuriha maka dimakruhkan walam yuhram dan tidak diharamkan. Jadi hasilnya nambal kalau dengan perak ada 4 hukumnya. Ya ada 4 bagian, bukan 4 hukum, 4 bagian. Bagian pertama menambalnya itu besar untuk kebutuhan, untuk perhiasan, untuk hiasan, bukan perhiasan. Untuk hiasan itu haram. Menambalnya kecil untuk kebutuhan itu halal. Menambalnya kecil untuk hiasan, menambalnya besar untuk kebutuhan itu makruh. Nah, menurut Imam Rafi'i, nambal pakai emas sama dengan nambal menggunakan perak. Ditafsil seperti yang barusan, dirinci. Tapi menurut Imam Rafi'i enggak. Menurut Imam Nawawi enggak. Menurut Imam Nawawi menambal pakai emas mau kecil, mau besar, mau hajat, mau zina, pokoknya haram. Tapi kalau nambalnya pakai fiddah, pakai perak, baru dirinci. Imam Rafi'i tidak. Mau nambal pakai emas, mau nambal pakai perak, hukumnya sama sesuai dengan perinciannya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang untuk kebutuhan, kadang-kadang untuk hiasan. Nah, ya semua sudah dibagi. Fahiyya haramun au saghiratan lil hajah halla au saghiratan lizina au kabiratan lil hajah kuriha wa lam yuhram dan tidak diharamkan. Kemudian selanjutnya wa ma'na tadbibi dan maknanya tadbib. Wa ma'na tadbibi dan makna tadbib. Apa artinya tadbib? Ayyan kasiro menerima pecah maudi'un satu tempat minhu dari wadah.
Fayuj'ala, maka dijadikan maudhi'al kasri, di tempat yang pecah, fiddatun, perak, tamsikuhu, yang memegang itu perak kepada wadah, biha, di dalam itu tamsiku, yang memegang kepada itu maudhi'ul kasr, biha, dengan itu fiddah. Itulah. Jadi waladi maksudnya apa? Tadbib itu tadi ada barang pecah, bolong, akhirnya ditambal supaya memegang itu sehingga bisa dipakai. Jelas lah itu hukumnya. Nambal itu sudah jelas, sudah kelihatan lah dari bahasa nambal. Kemudian selanjutnya watukrahu, dan dimakruhkan awanil kufar, wadah-wadah yang dari orang kafir. Wadah-wadah orang kafir itu dimakruhkan. Nampak? Seperti apa nih? Wa thiyabuhum, dan baju-baju orang kafir. Seperti apa? Taifah minal majusi. Itu lihatin. Kelompok orang majusi ini ada kebiasaan mencuci baju dengan air kencing sapi. Itu sebagai bentuk ibadah. Sebagian orang majusi kalau bajunya dicuci pakai air kencing sapi, itu ibadah. Nampak? Jadi gini, waladi, isma. Wadah-wadahan atau alat-alat yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir itu makruh dipakai oleh kita. Makruh. Sama seperti wadah-wadahan yang dipakai oleh orang-orang ahli maksiat, sama. Dipakai sama kita makruh waladi. Kenapa? Karena mereka nggak bersih. Mungkin ada najasa, mungkin ada ini dan itu. Nah, kalau seperti itu berarti makanan yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya inti mesti hati-hati. Lebih baik makanan yang dibuat oleh orang muslim. Nah, dari sisi hukumnya, tidak dikatakan haram, tidak. Tapi hukumnya makruh. Dan di antara kebiasaan orang-orang kafir itu apa waladi? Syurbul khamar. Akhirnya kan wadah-wadahnya, gelasnya dan lain-lainnya bisa saja apa? Terkotori dengan kotoran-kotoran tersebut. Jadi kotor nantinya wadah-wadahnya, makruh. Kayak celana itu celana itu kalau zaman dulu celana itu Masya Allah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu tidak memakai celana. Artinya lam yathbut, tidak ada satu dalil yang menunjukkan Nabi pernah pakai celana. Tapi di dalam kitab fatwa hadithiyah Ibn Hajar, di situ disampaikan ada satu riwayat tapi dhaif. Nabi pernah beli celana. Tapi riwayat Nabi memakai celana belum pernah. Tapi membeli celana ada riwayat tapi dhaif. Itulah Nabi menggunakan celana. Wallahu a'lam. Kalau membeli ya. Tapi itu ada hadis apa? Ada hadis tentang apa? Orang yang sholat. Bumi itu bersolawat. Bumi itu meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sholat memakai celana. Tapi itu Ustaz menggali dalilnya tidak kuat, dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Riwayatnya lewat mana? Jadi kalau orang sholat pakai celana, itu bumi meminta ampun kepada Allah. Karena kalau nggak pakai celana, bumi ngintip ente gimana? Astagfirullah. Ada ini bundukur rosos, paham tidak? Ada bunduk. At-tayr, ada at-tayr. Tapi di ini digotok, paham tidak? Makanya dikatakan apa? Wa tukrahu awanil kufar wa thiyabuhum, dan dimakruhkan awanil kufar wa thiyabuhum, dan baju-baju mereka. Alhamdulillah. Wa yubahu, dan dimubahkan al-ina'u, wadah-wadahan atau peralatan, min kulli jauharin, dari setiap jauhar. Alhamdulillah. Nafisin, yang nafis itu yang indah. Seperti apa jauhar itu?
Hayaqutin seperti dari yakut, wa zamrudin dan dari zamrud. Tapi makruh ya, tapi hukumnya makruh. Esma, dengerin. Ente yang dengerin. Yang diharamkan wadah itu emas dan perak. Pokoknya alat itu emas, perak, wadah. Tapi kalau selain emas dan perak, dari barang-barang yang memang antik dari dasarnya, bagus seperti jauhar, permata, berlian, paham tidak? Bagaimana pakai itu? Ya juz, tapi ma'al karohah. Boleh, tapi makruh. Tapi kalau ada barang biasa saja, kemudian diolah oleh tangan-tangan ahli, akhirnya jadi barang antik yang indah, dipakai, itu hukumnya ya juz bila karohah. Boleh, tapi nggak makruh. Contoh seperti batu-batu misalnya, batu-batu yang misalnya batu-batu yang rohis, bukan batu yang Ustaz pakai, pakai lain-lain. Jadi kalau batu-batu yang rohis, nah, itu kayak batunya siapa nih? Yang pakai batu. Nah, ini ada batu-batu yang rohis itu ya juz bila karohah. Tapi kalau yang punya Ustaz ini ya juz ma'al karohah. Karena memang aslinya apa? Aslinya apa? Memang udah nafis. Nafis sudah bagus dari dasarnya. Oh, wali ini. Di sini disebutin apa? Seperti apa cantik? Kayakutin seperti yakut. Yakut di rumah. Terus? Apa lagi? Wa zamrudin. Nah, zamrud tuh ini. Ini nafis. Jamrud tuh. Lihat tuh. Jamrud tuh begini. Pes. Nggak tahu lagi jamrud. Ini jamrud, pes. Nggak tahu di zamrud. Nah, ini zamrud walad. Berarti Ustaz pakai ini makruh ya? Ya juz tapi ma'al karohah. Aduh ini. Apa dikasihin ke orang ya? Nanti orang lain juga ya juz ma'al karohah. Ya sudahlah, nyelamatin daripada mereka yang karohah biar Ustaz aja yang karohah. Nyelamatin balu. Dulu ada sahabat rumahnya itu banyak tikus. Ada sahabat rumahnya banyak tikus. Banyak tikus. Akhirnya di rumahnya itu tikusnya nggak pernah diusir. Ditanya sahabat ini, kenapa? Ini tikus nggak pernah diusir. Kenapa? Sahabat ini jawab, kalau tikus ini diusir, nanti dia pindah ke rumah siapa? Tetangga. Nanti tikus ini di rumah tetangga ya sama seperti di rumah saya. Jadi lebih baik rumah saya saja yang rusak dan kotor oleh tikus. Yang penting rumah-rumah tetangga tidak kotor. Ya. Ini sahabat. Dulu ada santri, sama tuh, ada santri. Wah, ini ada santri. Saya nggak mau ceritain orangnya. Karena santrinya masih ada. Dulu ada santri. Bertiga di santri. 1, 2, 3. Disuguhin makan sama gurunya. Guru tuh nyuguhin makan. Kata gurunya, makan. Makan tuh, nasi. Nasi, ada lauk, ada apa gitu biasa. Yang 2 santri makannya sedikit. Yang 1 santri makannya banyak. Banyak. Udah berhenti nih 2, dimasak tambah lagi. Habis tuh di piring. Habis tuh di bakul yang kecil. Habis. Beres habis. Yang 2 ngomong nih sama yang 1 ini. Wah, ente makan banyak amat itu. Nanti guru gimana ente makan banyak begitu? Kata yang 1 lagi, ente makan sedikit kenapa? Ente makan sedikit kenapa? Dia jawab, ini kan di rumah guru. Ente malu makan sedikit aja. Ente kenapa banyak? Wah, ini santri hebat jawabannya. Qala na'am. Ana akaltu ar-ruz was-samak wa kullu katsir. Paham tak? Ini niat makannya itu banyak. Qala apa? Biniyat akaltu ilmahu. Wa ilma man? Ilma man? Ilma syekh, ilma al-ustaz, ilma al-ajengan. Ente tahu nggak kenapa ya ana makannya banyak? Nggak tahu. Ana tuh ketika makan banyak, ana niat, ya Allah, ana makan ini banyak, ana seperti sedang memakan ilmunya beliau, ilmunya guru. Fa asbaha aliman.
Itu santri jadi alim juga, alhamdulillah. Alim sedang lah. Ya itu kalau dikasih guru tuh benar-benar itu mesti. Nah, ente harus kasih makan habisin. Biniat akal ilmahu. Di sini ada cerita nih. Sampai ada ceritanya lain dia. Agak serem juga ceritanya. Nih, ada satu santri namanya Bahar. Tuh, perhatikan waladi. Ini penting loh cerita. Kana ahadun min tullabi Syekhina Khalil Al-Bangkalani ismuhu Bahar. Ada satu santri di antara santrinya Syekh Khalil Bangkalan namanya itu Mas Bahar. Dzata lailatin ra'a annahu yujami imra'atan fi manami. Suatu malam ini Kang Bahar, paham tidak? Lagi tidur dia mimpi bersetubuh dengan perempuan. Bersetubuh itu berhubungan istri. Tapi mimpi fi manamihi ketika tidurnya. Fa yusbihu junuban fadtaraba warta'aba ru'ban syadidan. Itu pas subuh-subuh dalam keadaan junub beliau ngerasa takut, gemeteran badannya. Gemeter badan dan takut sekali. Kenapa demikian? Li'annal mar'ata allati fi manamihi hiya zaujatu syekhina. Karena yang dia mimpikan semalam itu mimpi berhubungan itu dengan perempuan, ternyata istrinya Syekh Khalil Bangkalan. Akhirnya apa yang terjadi waladi? Fata'akhkharu 'anil jamaah fi sholati subhi li'ajli ghuslil janabah. Akhirnya ini anak santri ini terlambat untuk berjamaah di sholat subuh karena mau mandi junub. Wa kana fi qanun hadzal ma'had annal jamaah wajibun ala kulli talibin. Dan aturan di pondok ini berjamaah itu wajib kepada setiap santri. Sama ini di sini juga, qanun wajib itu. Apanya? Kita mesti sepakat nih bareng-bareng yang enggak sholat jamaah mesti diapainnya? Diikat apa di lapangan? Apa ceburin? Enggak, kadang-kadang masih ada santri yang lambat sholat berjamaah. Ustaz kadang-kadang mau bawa pecut aja kayak Sayyidina Umar, cambuk gitu. Coba inti, mana santri baru? Santri baru dulu. Santri baru. Kalau ada yang tidak berjamaah, hukumannya bagusnya apa? Ceburin ke kolam, suruh bayar 2.000 perak. Apa suruh ngepel? Apa suruh apa? Suruh apa? Suruh apa? Suruh makan. Suruh makan. Yang ada telat semua. Nanti Ustadz pikirin coba. Yang telat-telat nanti Ustadz pikirin. Ini mesti segera bikin eksekusi. Ada santri 1-2 kadang telat sholat itu. Ada telat. Ini lihatin. Wa kana fi qanun hadzal ma'had anna al-jamaah wajibatun ala kulli talibin. Fasya'ara syekhuna bidzalika fa ba'da shalat ghadiba. Akhirnya Syekh Khalil Bangkalan ngelihat santri yang itu enggak ada salat berjamaah, kemana dia? Marah. Wa qala man minkum lam yahdur jamaah. Siapa yang enggak hadir salat jamaah? Fa nadhara ba'duhum ba'dha wa talabu ahadan lam yahdur jamaah fa wajadu annahu bahar. Jadi semuanya pada ngelihat siapa yang enggak jamaah. Siapa yang enggak jamaah? Boleh. Oh, Mas Bahar nggak jamaah. Bahar nih nggak jamaah nih si Bahar nih. Pawajadu, mereka menemukan annahu Bahar. Fada'ahu syekhuna, akhirnya Syekh Khalil Bangkalan manggil faqala ya Bahar, min ajli tarkil jamaah yajibu 'alaika ta'zir wa huwa qutlatain min al-khayzuran bisikin saghir. Ternyata apa ya? Wah, ini nih mesti dipakai kayaknya. Mesti dipakai. Ternyata pada saat dipanggil sama Syekh Khalil Bangkalan, hei Bahar, kamu ini sudah meninggalkan jamaah yang sudah wajib di tempat kita. Kamu sekarang kena ta'zir, kena hukuman. Apa? Kamu ngambil rumput 2 karung dengan pisau kecil. Berarti nanti kambing sudah ada yang enggak jamaah, suruh ngarit sudah. Sudah itu gampang. Karena itu sunnatul anbiya. Paham tak? Salat jamaah sunnah Nabi, ngarit sunnah Nabi. Jadi kalau enggak jamaah suruh ngarit.
sebagai bentuk kafarah, penambal dia tidak berjamaah. Sudah. Berarti kambing mesti cepat. Mana si Jahit? Mana Zah? Kambing berapa hari lagi? Hah? Ini yang ngaritnya banyak nih. Ini yang ngarit pasti banyak nih. Ini yang ngarit pasti banyak. Karena yang nggak sholat jamaah ini. Jadi nanti kalau duhur nggak sholat jamaah suruh ngarit. Asar nggak sholat jamaah bareng suruh ngarit. Nah, di Ustadz yang awalnya coba sambil Ustadz di situ duduk. Suruh ngarit akhirnya si Bahar ini. Akhirnya apa? Faqata'ahuma biridha qalbin. Ternyata santri yang namanya Bahar ini ridho, disuruh gurunya motongin rumput ngarit nih. Akhirnya apa? Falamma farago qala lahu syekh kul dzalikal aruz allati kana ala tabqin kabir hatta yanfad fa fa'alahu biridha qalbin. Oh ternyata udah beres ngarit bener. Itu kata gurunya, tuh ada nasi tuh banyak di wadah tuh. Ayo makan, habisin. Bener ternyata. Yang ta'akhir disuruh makan bener, tapi beres ngarit. Falamma faragha min aklihi qala lahu syekh. Ketika beres dari makannya, syekhnya berkata, "Al-an kul hadhil fawakih." Udah disuruh makan. Udah disuruh makan nasi sama ikan, disuruh makan apa sekarang? Buah-buahan. Kul hadhil fawakih allati kanat fi hadhil tabaqal kabir hatta tanfad. Udah makan nih buah-buahan sampai habis. Dimakan sampai habis. Wasairut tullabi yanduruna min sahati manzili syekh. Ini semua santri-santri enak melihatin. Kok dia telat berjamaah enak ya? Suruh ngarit udah beres, suruh makan banyak. Habis makan kasih buah-buahan banyak. Ya Allah. Akhirnya apa? Falamma farago qala lahum syekh. Setelah beres, Syekh Khalil mengomong, "Ayyuhat tullab, hei santri-santri i'lamu, ketahuilah anna ulumi sesungguhnya ilmuku qad akhadhaha hadza talib telah mengambil kepada ilmu ini santri. Fa amarahu syekhuna birruju' ila baitihi." Akhirnya Bahar disuruh pulang ke rumahnya. Fa fariha Bahar, senang Bahar, wa raja'a ila baitihi dan dia kembali ke rumahnya. Fama maudat muddatin yasirah dan tidaklah lewat waktu yang sebentar illa waqad asbaha syaikhan aliman imaman fil ma'hadil islami Sidogiri. Ala wa huwa Syekh Kiai Bahar bin Syekh Kiai Nur Hasan. Ternyata beliau adalah Kiai Bahar, pencetus atau pembesar pesantren Sidogiri. Makanya tuh kalau disuruh makan sama guru mesti rajin, pada nurut. Makan buah apalagi. Tapi apa dulu? Ngarit dulu. Kalau habis ngarit nggak disuguhin makan gimana? Sama berarti. Oh, insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah waladi. Banyak kisah-kisah yang luar biasa yang patut kita contoh, kita tiru. Alhamdulillah. Harus kita tiru. Auladi barakallahu fikum. Jangan sampai kesempatan kita mampu berbuat sesuatu yang menyebabkan kita mulia, kita tidak menjalankannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, faslun satu pasal wa yundabu as-siwaku fi kulli waqtin illa li sha'imin ba'da zawal fayukrah. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan tentang siwak. Oh, ini masalah siwak, masya-Allah. Alat siwak wa ba'du sunanil fitrah. Bimunasabah hadzal fadl ma qabla an siwak madharatun kama madharatun. Siwak madhar. Qadar balagat qala al-awwal yadhkuru fil wudu' wal sunan wa siwak lughatan. Baik. Wa yundabu dan disunatkan as-siwaku siwak. Ente isma, siwak itu waladi. Yang dimaksud siwak itu adalah ad-dalq. Ad-dalq itu menggosok. Tapi yang dimaksud siwak di dalam agama dalkul asnan, menggosok gigi. Bisyai'in khoshin dengan perkara yang kasar. Wa afdalu siwak al-araq. Paling afdalnya untuk dipakai siwak itu kayu araq. Kayu araq paling afdal yang dipakai. Alhamdulillah. Kalau kayu araq tidak ada, boleh menggunakan kayu apa? Zaitun atau tin, boleh. Kalau kayu tin zaitun tidak ada, boleh pakai kayu apa saja yang penting dia ada kasar-kasarnya. Sama dengan gosok gigi tuh, pakai itu, pakai apa? Apa namanya? Sikat gigi. Ya itu sama tuh. Boleh dibawa sikat gigi ke mana-mana. Atau kalau enggak ada pakai apa? Torfus saum, ujung baju, boleh. Atau kalau enggak pakai apa?
apa namanya? Bi usbu'i ashabik. Boleh pakai apa? Pakai jari jemari teman ente. Boleh. Allah, astagfirullah, belum siwak. Akhi, pinjam dah jempolnya, ana belum siwak. Allahu Akbar. Tapi kalau pakai jempol ustad nggak boleh. Karena kan syaratnya kasar. Nah, ini kan lembut, beda tuh. Beda. Harusnya syaratnya kasar. Punya Ami Yazid boleh masuk. Ami Yazid masuk. Punya Abu Yazid masuk. Dakhal. Abu Ya Rizik asyaddu. Dakhal. Punya Zen, coba sini lihat jempolnya sini lihat. Cepetan sini. Sini cepetan lihat jempol. Sini tuh geser lagi dikit. Nah. Oh enggak, ini enggak masuk. Mirip bapaknya ini. Dia enggak masuk. Tapi coba lihat ini. Oh masuk ini. Beli siwak masuk. Beli siwak. Nanti Abang Hanif kalau mau sholat nggak ada siwak, pinjam jempol Nafis boleh hukumnya. Habis pinjam lagi siwak ini. Mah Hanif nggak ada giginya. Serius. Giginya kecil-kecil kayak gigi tikus. Tapi kuat ya bergigit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengangkatkan siwak. Nabi Muhammad mengangkatkan siwak. Sampai Nabi katakan, "Hadza siwaki wa siwakul anbiya min qabli." Ini adalah siwak aku dan siwak para nabi sebelum aku. Karena yang pertama menggunakan siwak adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Syuf inti, isma'ni. Ustaz mau cerita sedikit. Ini penting ini. Banyak kejadian kepada keluarga Nabi Ibrahim yang kejadian-kejadian itu akhirnya menjadi syariat di kita. Ini kejadian Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang selalu dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad juga intisabun nasab sampai kepada Nabi Ibrahim. Salah satu contoh apa coba? Salah satu masalah. Ini masalah tindik. Ente isma, menindik, dicopongin ini untuk laki-laki haram. Ditindik untuk laki-laki haram. Kenapa? Karena dia merusak ciptaan Allah yang tadinya bagus dirusak. Haram. Untuk perempuan bagaimana hukumnya? Boleh. Walaupun ada ulama tetap mengharamkan. Tapi ada yang membolehkan, lebih banyak boleh. Untuk apa? Litazayyun, untuk bersolek diri. Akhirnya di sini mereka pakai anting. Ente tahu nggak sejarahnya ditindik itu apa? Perempuan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu nikah sama Siti Hajar. Nabi Ibrahim kan punya istri namanya Sarah. Tapi nikah lagi dengan Siti Hajar. Ini nikah dengan Siti Hajar disuruh sama Sarah. Karena Sayyidah Sarah ini sampai tua nggak punya anak. Nabi Ibrahim umurnya udah 82, 83, nggak punya anak keturunan. Suruh nikah, coba nikah sama itu tuh Hajar tuh. Hajar ini amat budak hamba sahaya punya Sarah. Dinikahi. Beres dinikahi, Hajar hamil. Hamil Sayyidina Hajar itu. Akhirnya Sarah ini mulai cemburu. Si Hajar kenapa sih? Gitu. Cemburu. Akhirnya marah, berantem. Saking marahnya Siti Sarah sampai bernazar. Saya nazar mau memotong tubuh kamu. Nazar mau motong tubuh Hajar. Nabi Ibrahim nggak ada. Pas pulang Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar juga nyesel. Udah ngomong nazar mau motong apa? Mau ngelukai Siti Hajar. Akhirnya pas pulang Nabi Ibrahim cerita Siti Sarah. Ibrahim, kenapa?
Anak tadi ribut sama Hajar. Kenapa ribut? Ente begini. Ya udah kebablasan lah. Begini udah Hajar. Terus ya sudah. Tapi tadi katanya kelepasan ngomong. Ngomong apa? Saya nazar mau melukai Hajar. Waduh, ini nazar lagi. Kalau nggak dijalankan di zaman dulu dosa. Kafaratnya berat. Kalau dijalankan gimana ngelukai? Akhirnya Nabi Ibrahim diam. Udah diam. Ah, sudah, sini. Ambil jarum. Ambil jarum. Jalankan nazar kamu kepada Hajar. Nazarnya jalankan. Gimana caranya? Lukai telinganya. Dilukailah di sini. Dicolok di sini. Tek. Satu lagi. Tek. Mulailah di situ ada tindik. Ini bolong. Gimana? Ditutup. Pakai alat. Ternyata indah di sini kelihatan perempuan pakai sesuatu. Diganti. Ini gelantung apa di sini? Apa namanya? Anting. Jadi kesininya perempuan-perempuan pada ditindik. Padahal itu tindikan sebenarnya bukan sengaja. Korban itu dari amarah istri pertama. Tapi berkah korban itu jadi ada tindik. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Sudah. Ma waqa'a bainal anbiya ada Masya Allah. Semuanya baik. Alhamdulillah. Akhirnya ditindik di sini. Makanya kalau laki-laki ditindik haram. Bil ittifaq. Alhamdulillah haram bil ittifaq. Tapi kalau perempuan mubah. Di sini ditindik nih. Perempuan mubah. Untuk naruh anting di sini. Ya, perempuan ya mubah. Naruh anting dia. Tapi ceritanya itu Siti Hajar. Akhirnya setelah ribut terus nih istri pertama istri kedua ribut terus istri pertama sama istri kedua. Kata Siti Sarah, duhai Ibrahim, aku sudah tidak kuat lagi hidup beratap satu atap dengan Hajar. Pindahkan dia. Akhirnya dipindahkanlah ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan bangunan kecil dari pelepah-pelepah, dedaunan-dedaunan. Dari Nabi Ibrahim di situ. Sampai cerita yang masyhur. Tapi adanya tindik itu dari situ pertamanya. Ditindik itu. Makanya hikmahnya. Hikmah. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Hada siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Ini siwaku dan siwak para nabi-nabi sebelum aku. Ya. Ayo, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.